Bingung menentukan harga produk Anda? Pembelajaran kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara menentukan harga dari produk Anda. Nah, ada hal yang harus diperhatikan pada saat Anda menentukan harga dari produk Anda. Yang pertama, harga harus mampu menutup harga pokok produksi Anda. Jadi, pada prinsipnya, berapa total biaya variabel atau biaya langsung yang Anda keluarkan itu harus mampu ditutup oleh harga yang Anda tawarkan. Anda boleh menawarkan harga yang lebih rendah pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat promosi, pada saat diskon dan sebagainya. Tetapi secara umum, harga yang Anda tawarkan harus mampu menutup harga pokok produksi Anda. Yang kedua, Anda harus memperhatikan cash flow atau kelangsungan cash usaha Anda. Jangan sampai berorientasi menurunkan harga hingga cash flow Anda tidak bisa dipertahankan dengan baik. Banyak sekali pengusaha kecil yang gagal mempertahankan cash flow-nya. Jadi sebelum dia mampu memberikan cash flow yang positif, dia sudah kehabisan dana. Jadi biasanya itu juga salah satunya penyebabnya adalah kegagalan menentukan harga yang tepat. Yang ketiga, harga harus disesuaikan dengan nilai manfaat yang diterima oleh pelanggan Anda. Jadi ketika pelanggan Anda membeli produk Anda, sebenarnya dia memiliki harga tertentu di kepalanya, atau dia memiliki pandangan tertentu atau nilai tertentu terhadap produk Anda. Nah, itu Anda harus memahaminya. Yang keempat, harga bisa menjadi alat, ya tanda kutip, alat promosi. Jadi misalnya harga bisa untuk digunakan untuk menarik calon konsumen Anda, atau harga bisa digunakan misalnya di diskon gitu ya. Harganya seharusnya 100.000, 100.000-nya dicoret kemudian menjadi 80.000 atau diskon 20%. Itu bisa menjadi alat untuk promosi produk Anda. Yang ketiga, harga akan membentuk persepsi, membentuk persepsi terhadap produk Anda. Jadi kalau Anda ingin menyasar segmentasi atau target pasar yang katakanlah menengah atas, lalu Anda ingin mengatakan ini produk saya ini produk mahal loh, maka Anda jangan memberikan harga yang murah. Kenapa? Karena harga yang murah dipersepsikan sebagai signal bahwa produk Anda itu bukan produk mahal, bukan produk yang berkualitas baik, tetapi kualitasnya menengah ke bawah gitu. Jadi tidak cocok nanti harga Anda dengan segmentasi atau target pasar yang ingin Anda capai. Nah, jadi ingat ya, menentukan harga bukan hanya bagaimana menentukan nilainya, tetapi harus dipertimbangkan dari berbagai aspek. Nah, lalu kita akan masuk ke pokoknya. Lalu bagaimana menentukan harga? Ya, ada banyak sekali cara menentukan harga, tetapi secara umum ada 3 hal. Yang pertama yaitu dengan cara menentukan harga berdasarkan HPP plus. Kalau bahasa Inggrisnya cost plus, ya. Saya mencoba menerjemahkannya menjadi lebih mudah, yaitu HPP plus, yaitu harga pokok produksi plus. Apa yang dimaksud dengan plus itu? Yaitu plus margin atau keuntungan yang ingin Anda dapatkan. Misalnya Anda menjual makanan seharga atau harga pokok produksi Anda untuk sepiring makanan adalah 10.000. Kemudian plus 50% keuntungan yang ingin Anda dapatkan, maka Anda memberikan harga 15.000. Itu namanya HPP plus atau cost plus kalau bahasa Inggrisnya. Nah, apa sih kelebihannya menggunakan metode menentukan harga seperti ini? Pertama, dia keuntungannya terukur jelas, karena kan kita berdasarkan persentase keuntungan, gitu ya, berdasarkan persentase keuntungan. Berdasarkan persentase harga pokok produksi. Jadi keuntungannya jelas, bisa 50%, 60%, 100% begitu ya. Jadi keuntungannya jelas. Yang kekurangannya apa gitu kan? Kekurangannya adalah harga yang kita tawarkan belum tentu bersaing. Sangat tergantung kepada efisiensi Anda. Kalau Anda bisa efisien memproduksi sesuatu dengan murah, kemungkinan besar bisa bersaing. Tetapi kalau Anda tidak mampu efisien, kemudian Anda menggunakan HPP plus gitu ya, atau cost plus, mungkin
harga Anda tidak akan bersaing. Yang saya maksud tidak bersaing itu adalah lebih tinggi daripada harga pesaing yang ada. Oh ya, nanti HPP itu akan dibahas tersendiri pada video pembelajaran yang lain. Jadi silahkan disaksikan di video pembelajaran yang lain. Oke ya, tadi metode pertama adalah HPP plus, ya, plus keuntungan atau uang yang diharapkan. Yang kedua, berdasarkan nilai manfaat atau value, ya, atau nilai atau value yang dirasakan oleh pelanggan. Apa sih value itu? Kan pertanyaannya seperti itu. Jadi value itu manfaat, benefit, nilai, ya. Agak sulit menerjemahkannya, tetapi sesuatu yang dianggap baik oleh si pelanggan. Nah, supaya lebih mudah saya mau mengilustrasikannya. Jika pelanggan menganggap nilai atau manfaat dari produk Anda setara dengan 20.000 gitu ya. Misalnya saya lagi makan mie gitu ya, mie goreng. Saya menganggap wah ini mie goreng ini menurut saya nilainya Rp20.000 nih gitu. Nah, maka harga terbaik yang Anda berikan atas mie goreng tadi berapa? Gitu kan pertanyaannya. Jadi idenya adalah kita harus memberikan keuntungan kepada pelanggan. Tadi dia menganggap mie-nya harganya 20.000, lalu kita mau memberikan keuntungan kepada pelanggan, gitu ya. Berarti kita harus memberikan harga di bawah 20.000, begitu. Nah, misalnya Anda menawarkan harga 15.000 dan pelanggan tadi menganggap nilai dari mie goreng tadi 20.000, maka sebenarnya keuntungan, tanda kutip ya, yang diperoleh oleh pelanggan itu adalah 20.000 dikurang 15.000. Pelanggan untung 5.000. Kalau pelanggan untung, dia senang gitu ya, dia mau membeli produk Anda. Nah, tapi tentu sekali lagi perlu juga dilihat dengan HPP Anda gitu ya. Jadi bukan hanya satu metode digunakan tanpa memperhatikan yang lain. Kelebihannya apa gitu ya? Kelebihannya untuk produk yang punya inovasi dan memiliki keunggulan dari produk sejenis, produknya pesaing gitu. Strategi ini bisa mengoptimalkan keuntungan. Kenapa? Karena kita memberikan value yang lebih, memberikan nilai manfaat yang lebih kepada pelanggan gitu. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah sangat sulit menentukan berapa nilai manfaat yang dirasakan oleh pelanggan. Kita nggak ngerti nih. Pelanggan kita ini menganggap produk kita ini berapa sih nilainya? Sangat sulit. Oleh karenanya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalnya melakukan survei pelanggan. Ya, saya tidak mau menggunakan kata survei, kesannya itu terlalu akademik, terlalu sulit gitu ya. Saya mau mengatakan bahwa ngobrol dengan pelanggan. Bagaimana caranya? Tanya pelanggan. Biasanya bisa menggunakan pertanyaan ini. Berapa harga tertinggi yang rela Anda bayarkan untuk produk ini atau produk Anda gitu ya, atau produk sejenis. Dengan begitu kita bisa memahami, oh dia rela mengeluarkan misalnya 20.000 harga tertingginya. Berarti itu adalah nilai manfaat dari produk itu di mata pelanggan. Nah, apa manfaatnya memahami itu dan bagaimana metode ini bisa bermanfaat? Metode ini sangat cocok untuk menjual produk yang kita yakin memiliki keunikan dan keunggulan. Misalnya memberikan pelayanan yang lebih, memberikan pengalaman yang lebih, dan sangat cocok untuk produk-produk yang sifatnya tidak seragam gitu ya. Seragam itu artinya yang sama persis sama produk sejenis. Misalnya Anda memberikan layanan jasa wisata, itu kan tidak seragam. Sangat banyak hal yang menentukan, yang membuat Anda berbeda dengan produk sejenis. Nah, ini sangat cocok. Metode ini sangat cocok digunakan. Nah, yang ketiga adalah metode berdasarkan persaingan. Kalau kita menyebut persaingan berarti harga ditentukan berdasarkan harga produk sejenis di pasaran. Kalau yang lain harganya 10.000, Anda jangan masukin harga 20.000. Kenapa? Karena produk sejenis ada patokannya gitu ya, yaitu 10.000. Jadi jangan jauh-jauh dari 10.000. Nah, kalau Anda merasa sangat yakin bahwa produk Anda lebih baik daripada produk sejenis, maka Anda bisa tuh naikin sedikit harganya. Ya.
Atau misalnya, oh saya produknya lebih enak nih kalau makanan, layanan saya lebih baik, saya lebih mudah diakses, kemudian kalau di kafe saya parkirannya lebih luas gitu ya, maka Anda boleh menaikkan sedikit harganya. Tetapi kalau Anda nggak yakin bahwa produk Anda lebih baik daripada yang lain, ya jangan dinaikkan, kalau perlu diturunkan supaya Anda dianggap lebih baik daripada produk sejenis. Nah, ini contohnya. Contohnya produk Anda adalah kue, ya, dan pesaing Anda juga jual kue dengan harga 20.000 gitu ya. Jika Anda yakin kue Anda lebih enak, kemudian kualitas layanan Anda lebih baik, kemudian toko Anda lebih bersih, Anda bisa memberikan harga yang lebih mahal dari 20.000. Tetapi kalau Anda nggak yakin gitu, jangan kasih harga yang lebih mahal daripada 20.000. Ya, bisa dikasih harga 18.000, kemudian atau di bawahnya gitu ya. Tapi sekali lagi, perhatikan harga pokok produksi Anda berapa. Nah, kelebihannya apa metode ketiga ini? Jadi harga Anda dapat bersaing di pasaran dan disesuaikan dengan positioning Anda. Jadi Anda bisa memposisikan ini, oh produk saya memang posisinya saya targetkan berada di bawah produknya A, berada di atas produknya C, harganya pun akan berada di bawah A, tapi di atas C, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan positioning, gitu ya. Lalu kekurangannya apa? Kita sering kurang objektif menilai, ya, karena ini produk-produk kita sendiri selalu merasanya kue saya ini enak banget gitu, paling enak kue saya, gitu ya. Kenapa ya? Karena punya kita sendiri, jadi kita nggak objektif. Nah, karena kita nggak objektif, itu membawa kita kepada keputusan yang salah. Tadi kita menganggap kita lebih baik hingga harganya dinaikin, padahal publik atau pelanggan tidak melihat produk kita itu lebih baik. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, ada 3 ya, jadi saya ulas sedikit, ada 3. Tadi berdasarkan biaya atau HPP atau disebutnya cost plus, kemudian berdasarkan value atau nilai manfaat, yang ketiga adalah berdasarkan persaingan, ya. Nah, perlu diingat bahwa menentukan harga, ini saya highlight ya, perlu diingat bahwa menentukan harga itu tidak bisa hanya melihat satu aspek, hanya melihat biaya saja, HPP saja nggak bisa. Harus dilihat semuanya, melihat biaya, melihat nilai manfaat, kemudian melihat harga pesaing, kemudian yang terakhir ini juga harus menyesuaikan dengan rencana pemasaran yang kita tetapkan. Jadi, oh memang saya lagi menurunkan harga nih supaya apa? Oh misalnya sebulan pertama saya ingin menambah pelanggan, jadi turunkan harga. Itu strategi pemasaran. Jadi harga itu juga disesuaikan dengan hal tersebut. Kadang-kadang kita bahkan bisa, oh saya mau banting harga dulu nih, di bulan ini saya akan rugi, tetapi saya akan menambah sekian pelanggan baru. Nah itu juga bisa dilakukan. Ya, jadi tidak hanya berdasarkan satu aspek saja, tetapi berdasarkan banyak aspek, ya. Dan perlu diingat bahwa pelanggan memutuskan membeli bukan hanya karena harga, ya. Jadi banyak aspek lain. Jadi jangan juga berpikir bahwa oh saya harganya oke, oleh karenanya pelanggan pasti membeli saya. Banyak sekali aspek lain yang perlu diperhatikan. Ada layanan, kualitas produk, bagaimana kemudahan membeli, kemudian image, banyak hal, ya. Saya rasa itu saja video kali ini. Sampai bertemu dengan video-video lain di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.